Halo semua, mohon izin di sini kami akan menjelaskan perubahan iklim di Laut Tropis. Kami dari anggota kelompok 1 beranggotakan yang pertama Cindy Sihootang, yang kedua Handika Senprata Maritonang, yang ketiga Saidi Abdillah. Di sini kami akan menjelaskan mulai dari pendahuluan, pembahasan, penutup, hingga ada daftar pustaka sebagai referensi. Bab 1 yaitu pendahuluan. Perubahan iklim disebut sebagai fenomena pemanasan global, di mana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer dan berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Kemudian, perubahan iklim juga sebagai implikasi pemanasan global yang disebabkan oleh kenaikan gas-gas rumah kaca, terutama karbon dioksida dan metana. Ia mengakibatkan dua hal utama yang terjadi di lapisan atmosfer yang paling bawah, yaitu fluktuasi curah hujan yang tinggi dan kenaikan muka laut. Yang ketiga yaitu sebagai negara kepulauan, Indonesia paling rentan terhadap kenaikan muka laut. Telah dilakukan proyeksi kenaikan muka laut untuk wilayah Indonesia hingga tahun 2100 dan diperkirakan adanya kenaikan muka laut. Kemudian, apa saja rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaatnya? Rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan iklim? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan perubahan iklim? Yang ketiga, seberapa penting perubahan iklim untuk dipelajari? Yang keempat, bagaimana dampak perubahan iklim terhadap laut? Dan yang kelima, bagaimana dampak perubahan iklim terhadap parameter cuaca? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama untuk mengetahui perubahan iklim, mengetahui pengertian perubahan iklim, mengetahui pentingnya perubahan iklim untuk dipelajari, mengetahui dampak perubahan iklim terhadap lautan, dan mengetahui dampak perubahan iklim terhadap parameter cuaca. Selanjutnya, apa manfaat dari penelitian ini? Adapun manfaat dari perubahan iklim ini adalah agar masyarakat dan instansi yang membutuhkan mengetahui dampak dari perubahan iklim, dampak perubahan iklim terhadap lautan, serta efek yang terjadi terhadap parameter cuaca. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 2, yaitu pembahasan. Kita masuk ke dalam materi definisi iklim dan perubahan iklim. Iklim merupakan keadaan rata-rata cuaca di satu daerah yang cukup luas dan dalam kurun waktu yang cukup lama, minimal waktu 30 tahun yang sifatnya tetap. Sedangkan perubahan iklim adalah dapat didefinisikan sebagai perubahan pada iklim yang dipengaruhi langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang mengubah komposisi atmosfer yang akan memperbesar keragaman iklim teramati pada periode yang cukup panjang. Perubahan iklim di laut. Perubahan iklim akan berdampak pada wilayah kawasan pesisir seperti terjadinya ENSO atau El Nino, perubahan presipitasi, terjadinya badai, dan masih banyak lagi. Sehingga diperlukan adanya suatu upaya adaptasi dan mitigasi dalam penanganan perubahan iklim di laut. Lautan menggerakkan sejumlah besar panas di sekitar planet ini melalui arus laut global. Kemudian, laut yang naik terkait dengan perubahan iklim mungkin tidak menimbulkan ancaman besar bagi terumbu karang. Jika permukaan laut naik, cukup lambat untuk pertumbuhan karang untuk mengimbangi. Namun, terumbu karang mungkin sangat dipengaruhi jika pencairan es yang sangat besar menyebabkan peningkatan besar permukaan laut global. Naiknya permukaan laut juga cenderung menyebabkan genangan dan erosi pantai di pulau-pulau dataran rendah dan habitat pesisir seperti hutan tembakau. Selanjutnya, bukti adanya perubahan iklim. Yang pertama, tren peningkatan suhu global. Berdasarkan dari analisis yang ada, para ilmuwan memproyeksi bahwa suhu global akan terus meningkat dalam beberapa dekade mendatang. Seperti yang terlihat pada grafik tersebut, suhu bumi akan terus meningkat secara cepat hingga tahun 2025. Kenaikan suhu global sebagian besar disebabkan oleh gas rumah kaca yang sebagian besar dihasilkan oleh aktivitas manusia. WMO sendiri menyebutkan bahwa selama 4 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2015 sampai tahun 2018, suhu rata-rata bumi selalu mencapai rekor terpanas terbaru, di mana hal yang sama juga terjadi di Indonesia, khususnya kondisi iklim pada tahun 2018. Kita menganalisis tren kenaikan suhu secara global, kita membutuhkan beberapa parameter cuaca. Yang pertama adalah suhu lautan. Lihat pada gambar dari analisis dari NOAA, yaitu pada tahun 2016 mengenai suhu permukaan laut global, yaitu suhu permukaan laut meningkat selama abad ke-20 dan terus meningkat dari tahun 1901 hingga 2015. Suhu naik dengan kecepatan rata-rata 0,13
derajat Fahrenheit per dekade. Suhu permukaan laut secara konsisten lebih tinggi selama 3 dekade terakhir dibandingkan waktu lainnya sejak pengamatan yang dapat diandalkan dimulai pada tahun 1880. Peningkatan suhu permukaan laut sebagian besar terjadi selama 2 periode utama, yaitu tahun 1910, tahun 1940, dan dari sekitar tahun 1970 hingga sekarang. Suhu permukaan laut tampaknya telah mendingin antara tahun 1880 dan 1910. Parameter kedua yaitu tinggi muka laut. Terlihat pada gambar yang dianalisis dari NOAA, yaitu terkait rata-rata suhu permukaan laut global, yaitu naik dari mulai tahun 1992 sampai 2018. Selanjutnya yaitu berkurangnya lapisan es atau gletser di pegunungan. Seperti pada gambar di samping, yaitu grafik kumulatif dari ketiga gletser Amerika Serikat pada tahun 1958 hingga 2014, di mana berkurangnya lapisan es telah terlihat pada berbagai puncak gunung di dunia, seperti di pegunungan Alpen, Himalaya, hingga Andes. Di Indonesia, fenomena ini juga terlihat, yaitu pada lapisan es di pegunungan Jayawijaya. Grafik di samping menjelaskan keseimbangan antara akumulasi salju dan pencairan gletser. Hal ini menjelaskan bagaimana gletser di seluruh dunia telah berubah dari waktu ke waktu. Yang B yaitu hubungan dari perubahan iklim terhadap parameter cuaca, di mana anomali suhu udara rata-rata bulan November 2020. Gambar di samping merupakan gambar anomali suhu udara rata-rata bulanan November 2020. Berdasarkan data dari 87 stasiun pengamatan BMKG, normal suhu udara bulan November periode 1981 hingga 2010 di Indonesia adalah sebesar 26,9 derajat Celcius, dengan normalnya itu 20,5 hingga 28,3 derajat Celcius. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, anomali suhu udara rata-rata pada bulan November 2020 merupakan anomali positif dengan nilai sebesar 0,5 derajat Celcius. Anomali suhu udara di Indonesia pada bulan November merupakan anomali tertinggi kelima sepanjang periode data pengamatan tersebut. Yang kedua yaitu tren curah hujan, di mana tren hari hujan diperoleh dari BMKG yaitu tahun 1981 hingga 2018. Berdasarkan dari hasil pengolahan tren hari hujan di Indonesia secara umum, hari hujan Indonesia memiliki tren yang bernilai positif, walaupun di beberapa wilayah bernilai negatif dengan besaran yang bervariasi. Sebagai contoh, jika kita lihat lokasi di Stasiun Meteorologi Hasanuddin Makassar memiliki tren positif pada semua besaran intensitas hujannya. Yang C yaitu dampak dari perubahan iklim di lautan. Yang pertama yaitu pengerusakan terumbu karang. Yang kedua, kendala dalam suplai irigasi dan peningkatan salinitas. Yang ketiga yaitu rusaknya ekosistem di laut. Yang ketiga yaitu bab 3 penutup, di mana kesimpulan yang telah didapatkan yaitu iklim merupakan keadaan rata-rata cuaca di suatu daerah yang cukup luas dengan dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu minimal 30 tahun dengan sifatnya yang tetap. Perubahan iklim merupakan sebuah fenomena perubahan pola keikliman yang berpengaruh terhadap perubahan pola cuaca suatu daerah hingga dunia dalam jangka waktu yang panjang. NOAA menyebutkan bahwa pemanasan global merupakan salah satu bentuk perubahan iklim yang ditandai dengan meningkatnya suhu bumi. Kenaikan suhu global disebabkan oleh gas rumah kaca yang sebagian besar dihasilkan oleh aktivitas manusia. WMO sendiri menyebutkan bahwa selama 4 tahun terakhir, yaitu 2015, 2016, dan 2017 dan 2018, suhu rata-rata bumi selalu mencapai rekor yang sangat panas. Adapun dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim di laut, yaitu rusaknya terumbu karang, terdapat kendala dalam irigasi dan peningkatan salinitas, dan rusaknya ekosistem di laut. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami tentang perubahan iklim di laut tropis. Jika ada kesalahan dalam kata dan penulisan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.